di wilayah Gunung Sitoli. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Setelah tahap perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan berjalan dengan baik, kini kita masuk ke tahap controlling atau pengawasan. Tujuannya adalah menilai sejauh mana kegiatan di klinik anak ini berjalan sesuai standar, sekaligus mencari solusi atas hambatan yang muncul. Saya ingin kita jujur dan terbuka dalam memberikan laporan dan masukan. Selamat pagi Pak Jonathan. Dari hasil pengawasan mingguan di ruangan anak, secara umum pelaksanaan surat perawatan sudah meningkat. Namun, masih ada perawatan baru yang kurang konsisten dalam mencatat hasil observasi pasien, terutama pada malam hari. Saya sudah melakukan pengarahan langsung, tapi perlu dukungan dari administrasi agar sistem pencatatan lebih mudah digunakan. Pak Jonathan, terima kasih sudah mengingatkan kepada saya. Saya sebagai administrasi dan terima kasih juga tadi atas saran dari Bu Dorima. Di sini saya mau menyampaikan bahwa dari sisi administrasi, saya juga menentukan bahwa data pasien anak belum diinput secara lengkap ke sistem digital karena keterbatasan waktu staff, dan saya juga akan memperbaiki sistem input agar lebih efisien dan menambahkan fitur pengingat otomatis untuk data yang belum lengkap. Terima kasih. Oke, langkah yang bagus Bu Yustina. Dan fungsi controlling, kita harus memastikan secara real time semua proses pencatatan dapat dipantau. Setiap kesalahan data bisa berakibat pada kesalahan tindakan medis. Saya minta semua pihak yang terlibat dalam pencatatan untuk lebih disiplin. Baik, selamat pagi Pak Jonathan, selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini benar sekali ya Pak, saya sendiri dalam pengawasan medis melihat adanya peningkatan kualitas pemeriksaan anak. Namun saya menemukan ketidaksesuaian antara jadwal pemberian obat dan catatan rekam medis. Hal ini bisa berisiko pada keamanan pasien. Hal ini saya harap tim perawatan dan asisten dokter lebih ketat melakukan double check sebelum pemberian obat. Selamat pagi Pak Jonathan, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Baik, betul sekali ya dokter. Saya selaku asisten dokter, kami sudah memperbaiki sistem pengecekan obat. Namun masih ada kendala karena label obat sering tertukar akibat pengecekan manual. Menurut saya pribadi, mungkin perlu ada sistem cetak otomatis dengan barcode agar pengawasan lebih akurat dan juga efektif. Terima kasih. Baik, selamat pagi kita semua. Kalau mengenai hal itu, saya bisa membantunya. Namun dari segi keuangan, kita masih memiliki anggaran untuk sistem pencetakan rapor otomatis. Jadi, saya ingin memastikan dulu penggunanya efisien. Saya butuh laporan rinci dari Bu Dina dan Bu Yusnida tentang kebutuhan alat agar tidak ada kebobolan dana. Selamat pagi bagi kita semua. Dari bagian sarana dan penunjang, saya juga melakukan pengawasan terhadap fasilitas klinik. Beberapa alat seperti nebulizer dan alat pengukur saturasi sudah mulai halus. Saya sarankan dilakukan kalibrasi ulang setiap bulan agar hasil pengukuran tetap akurat. Selain itu, ventilasi ruangan anak perlu diperbaiki karena sirkulasi udara agak lembab. Baik Pak Doni, pengawasan terhadap alat memang sangat penting. Saya ingin setiap bulan ada laporan tertulis tentang kondisi alat medis dan non-medis. Pengawasan fisik juga bagian dari controlling, bukan hanya administrasi. Saya setuju Pak, sebagai perawat klinis, kami sering menemui alat yang tidak berfungsi optimal saat dibutuhkan, karena itu menghambat kecepatan pelayanan. Kami juga perlu pengawasan terhadap kebersihan area kerja, karena beberapa pasien anak alergi terhadap. Terima kasih untuk Ibu Elizabeth. Kalau masalah kebersihan ini bisa kami evaluasi. Saya sudah mengarahkan petugas kebersihan untuk meningkatkan jadwal pembersihan menjadi 2 kali sehari. Tapi saya akan minta Dodi memastikan ketersediaan alat pembersih yang aman bagi anak-anak. Siap, Ibu Dorima, saya akan pastikan penggunaan alat pembersih non-alergi dan rumah lingkungan. Kami juga akan menempelkan jadwal pembersihan di setiap ruangan agar pengawasan lebih transparan. Baik, kalau boleh menambahkan, saya juga melihat pentingnya pengawasan terhadap beban kerja perawat. Dalam satu shift, kadang hanya 2 orang perawat yang menangani 6 pasien. Hal ini bisa menyebabkan kelelahan dan berdampak pada keselamatan pasien. Saya memahami hal itu Justiman. Karena itu dalam rapat sebelumnya, saya sudah mengusulkan penambahan 1 tenaga perawat magang. Namun masih perlu persetujuan kepala klinik dan bagian administrasi. Saya sudah meninjau usulan tersebut. Dari segi keuangan, kita bisa menambah 1 tenaga magang untuk membantu shift sore. Asalkan jam kerja diatur agar tidak menambah beban bagi lembur. Tapi saya ingin melaporkan pengawasan kinerja staf disusun setiap 2 minggu agar kita tahu efektivitasnya. Bagus Bu Eriska, inilah esensi controlling. Kita tidak hanya mengawasi kesalahan, tapi juga mengukur efektivitas kebijakan yang diterapkan. Semua laporan harus berbasis data agar keputusan yang diambil akurat. Saya setuju Pak Jonathan, saya juga akan melakukan clinical audit atau audit klinis setiap bulan untuk mengevaluasi untuk pelayanan medis dan keperawatan anak. Pengawasan ini penting agar standar pelayanan tetap sesuai prosedur profesional. Baik, dalam audit itu, saya akan memastikan bagian asisten dokter juga siap dengan dokumentasi tindakan medis yang rapi. Kami ini sering diminta laporan mendadak, jadi mungkin sekarang kami akan menyusun laporan harian secara lengkap dan juga sistematis. Baik rekan-rekan semua, dari sisi administrasi nanti, saya akan membuat format pelaporan elektronik terpadu agar data medis, keperawatan dan administrasi bisa terhubung secara otomatis. Dengan begitu, kepala klinik dapat memantau kinerja setiap bagian tanpa harus menunggu laporan manual. Ide yang sangat baik Bu Yusnida. Kita perlu sistem pengawasan yang modern dan cepat.
Saya juga ingin menekankan pentingnya feedback system. Jika ada masalah di lapangan, segera laporkan tanpa menunggu rapat mingguan. Kami juga berharap ada evaluasi umpan balik terhadap perawat. Misalnya, hasil pengawasan bisa dijadikan bahan pembinaan, bukan hanya koreksi. Itu akan membantu kami memperbaiki diri dengan semangat positif. Sekali Bu Elizabeth, saya setuju bahwa pengawasan harus bersifat konstruktif, bukan menghukum. Saya akan mengadakan sesi refleksi tim perawatan setiap 2 minggu untuk membahas hasil evaluasi dengan pendekatan pembelajaran. Saya juga menerapkan hal serupa di bagian sarana. Bila ditemukan kekurangan, kami akan mencari solusi bersama, bukan saling menyalahkan. Saya rasa budaya kerja seperti itu sangat penting. Dengan pengawasan yang humanis, semua bagian akan merasa dihargai dan termotivasi. Luar biasa. Jadi kita simpulkan hasil rapat controlling hari ini adalah pengawasan data pasien diperketat melalui sistem digital, kemudian audit klinis dan keperawatan dilakukan setiap bulan, kalibrasi alat medis dilakukan rutin dan dilaporkan tertulis, kebersihan ruangan diawasi 2 kali sehari, penambahan staf mati disetujui untuk sore, pengawasan dilakukan dengan pendekatan pembinaan, bukan hukuman. Terima kasih semua atas komitmen dan kerja kerasnya. Dengan sistem pengawasan yang kuat, kita tidak hanya menjaga mutu pelayanan, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Mungkin itu saja rapat saya tutup. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Siap pantau, siap berbaik.